boleh nggak tolong jelasin, kalau tadi Mbak Ordi udah jelasin tentang childhood trauma, karena topik kita childhood trauma sama personality disorder. Apa sih personality sama kalau tadi kita ngomongin personality disorder, apa tuh Mas gitu? Oke. Kalau personality disorder itu adalah sebuah kondisi kesehatan mental yang merupakan sebuah pola ya, pola pikir, pola perilaku, pola mood atau pola emosi yang memang terbentuk dari kita berkembang pada saat kecil sampai sekarang. Itu personality secara general. Tapi kalau personality disorder atau gangguan kepribadian, biasanya pola pikirnya, pola emosinya, pola perilakunya itu menjadi sebuah problem atau masalah. Masalahnya ke siapa? Ke cara dia melihat dirinya, ke cara dia melihat sebuah relationship dengan keluarga, dengan pasangannya, sama dengan cara dia mengekspresikan emosinya, gitu. Jadi nanti ini akan menjadi problemnya di mana biasanya gangguan kepribadian itu tidak sesuai dengan norm, tidak sesuai dengan norma setempat, gitu. Nanti akan hubungan dengan culture juga. Mungkin bisa kita diskusi juga mengenai salah satu culture adalah salah satu dari penyebabnya juga sih mengenai kepribadian itu. Oke, berarti tadi kalau tadi Mas Insan bilang bedanya personality adalah polanya si orang itu ya, pola dia berperilaku, pola pikirnya, pola dia berelasi, itu kepribadian sendiri. Nah, ketika punya personality disorder atau gangguan kepribadian, si pola perilaku, pola berpikir dan pola moodnya itu yang berubah gitu ya Mas, atau gimana? Betul. Jadi biasanya dia akan, bahasa saya, overcompensate. Jadi ada perilaku yang sangat berlebihan, ada emosi yang intens di sebuah personality. Misalkan ya, kita kan biasa misalkan ada personality yang menghindari, kita kan kadang-kala kita ingin menghindari sebuah interaksi sosial, ya nggak? Normal-normal aja, karena kita kemarin udah banyak banget interaksi sosial. Di dalam personality kita menyebutnya adalah schizoid personality, jadi prefer to be alone, which is fine gitu. Tetapi ini akan menjadi sebuah gangguan kepribadian pada saat kita menghindari semua interaksi, gitu. I see. Menghindarinya nggak apa-apa nih ya. Menghindarinya nggak apa-apa, tapi kalau to a certain extent gitu ya, itu yang jadi gangguan gitu ya Mas. Itu yang jadi gangguan, akhirnya dia nggak bisa kerja, akhirnya dia tidak bisa interaksi, walaupun dia punya desire untuk berinteraksi sebenarnya. Gitu. Nah ini akan berarti desire-nya ada ya, desire-nya ada, tapi nggak mampu atau nggak ada tenaga atau gimana Mas? Ada sebuah ketakutan kalau di dalam personality yang spesifik ini, yang schizoid. Jadi dia nggak mau menghindari, dia nggak mau berinteraksi karena mungkin dia ada misalkan cara dia memandang relationship itu. Ntar kalau misalkan saya berinteraksi, nanti dia akan melihat saya jelek atau nanti saya akan di-criticize, something like that. Gitu. Ini akan dihindari, gitu. Tapi to certain extent, si menghindarnya ini sudah menjadi sebuah gangguan, dia membuat dia menjadi cemas, membuat dia jadi nggak bisa berfungsi di kesehariannya, gitu. Ini aku senang banget Mas Insan kasih beberapa contoh, tapi mungkin sekalian aku juga mau bilang nih sama teman-teman yang yang lagi dengerin kita gitu ya. Apapun yang kita bicarakan di sini sifatnya educational, tidak untuk menentukan diagnosa. Oh kemarin aku dengar Mbak Insan sama Mas Insan sama Mbak Ordi ngomong ini, kayaknya gue BPD deh gitu ya. Tidak begitu teman-teman. Ada banyak step-step yang perlu kita lakukan untuk sampai kita bisa memberikan diagnosa. Jadi bukan berarti tadi kata Mbak Ordi sama Mas Insan, kalau saya tuh menghindari, saya pengen tapi saya nggak mampu, itu berarti saya personality disorder. Tidak, ada beberapa list, berlembar-lembar list kriteria gitu ya yang harus kita lakukan. Ada period of time-nya, ada dampaknya buat lingkungan, buat diri sendiri dan buat lingkungan. Itu ada range-nya yang teman-teman perlu. Caranya gimana? Caranya adalah ke psikolog yang punya keahlian di personality disorder seperti Mas Insan. Aku enggak. Untuk go through certain test, certain observation, kita ada dalam sesi-sesi. Jadi just want to make sure ini bentuknya educational, bukan untuk diagnosa. Kalau teman-teman pertanyaannya banyak yang kemarin di konten kita di Embolden gitu Mas, ada yang banyak yang ngomong, kalau misalnya saya udah merasa saya begini atau ada kecenderungan ke sana, kok pribadiannya berubah, apa yang perlu dilakukan? Kita harus tahu dulu benar nggak nih
to that certain sampai disorder, datanglah ke psikolog. Betul. Nah, Mas Insan ada yang mau ditambahin nggak dari itu? Iya, nambahin punya Audrey aja sih tadi, betul, karena memang untuk bisa mendiagnosa itu satu hal yang panjang ya, karena kita perlu ada, kayak misalkan contoh interview, bagaimana waktu remajanya, apakah pola ini berulang, terus bagaimana pada saat dewasa awal, terus-terusan. Nanti kita akan melihat story relevan life story-nya seperti apa, lalu ada mungkin questionnaires, jadi banyak gitu. Jadi belum tentu misalkan, oh iya, saya menghindari nih, wah gue gangguan kepribadian. No. Gue udah masuk berapa ya dong kalau kayak gitu ya, kalau udah kayak gitu. Udah masuk berapa gitu kita ya. Oke. Nah, kalau tadi kita ngomongin tentang trauma masa kecil, and then terus tadi Mas Insa juga bilang mau ngelihat pattern-patternnya apa yang terjadi di masa kecil sama sampai ke masa remaja gitu kan ya. Apa sih Mas hubungannya kalau in spesifik di personality disorder, hubungannya trauma sama personality disorder? How is that correlating? Ini kan lanjutan dari kemarin kita bikin konten bareng gitu ya. Aku dari sisi traumanya, Mas Insan dari sisi personality disordernya. Kita udah coba ngejelasin sedikit. Tapi kalau in your practice and in your experience, apa sih hubungannya gitu? Apakah orang personality disorder pasti mengalami trauma atau intensitasnya lebih gede atau gimana? Enggak juga. Jadi misalkan dia personality disorder terus dia pasti mengalami trauma, enggak juga. Tapi hubungannya adalah pada saat dia mengalami trauma masa kecil, biasanya dengan trauma itu dia memiliki overcompensate yang over gitu. Jadi misalkan dia waktu kecilnya pernah dipermalukan misalkan, tapi dipermalukannya tuh kayak tidak langsung misalkan dari orang tuanya. Oh kok kamu pakai ini sih? Kan ini nggak kurang nih gitu, kan ini kurang nih, kayaknya kurang, nggak bagus, padahal simple gitu ya. Tapi kan anak kecil kan dia ngerasa, oh I'm not beautiful enough, something like that. Right? Nah ini dia memiliki desire untuk bisa memenuhi itu kan, gitu. To certain extent it's fine, kita pengen ngerasa beautiful, ingin kita pengen orang praise, apa istilahnya, memuji, gitu ya. Tapi pada saat ini sangat overcompensation. Jadi dia sangat overcompensate. Dia mau memenuhi itu karena nggak dapat itu dari orang tuanya. Jadi dia mau memenuhi itu dengan cara yang berbeda. Ya, nah itu overcompensatingnya. Dengan cara yang berlebihan. Nah akhirnya pada saat dia ngerasa, oh oke, berarti saya harus berdandan yang oke, saya harus cari perhatian sampai oh ya ini baru nih oke. You're beautiful, oke, dan itu akan dia tangkap terus di mungkin tuh di masa remaja kan. Oh oke, ini adalah cara untuk saya bisa di-praise, untuk saya bisa dipuji, ya kan. Akhirnya dia akan menuntut itu. Jadi pada saat personality sudah terbentuk biasanya 18 tahun ke atas, dia akan ngerasa saya perlu di-praise. Pada saat orang tidak praise dia ngerasa terganggu dengan itu. Dia ngerasa self-esteem-nya langsung roboh gitu. Nah biasanya ini ditemuin di orang-orang yang narcissistic, tipikalnya kayak gitu. Itu ada narcissistic personality disorder. Jadi orang harus praise dia, dia harus ngasih tahu ke orang juga bahwa I'm better than you and so on and so on. Gitu. Jadi ya seperti itu kira-kira. Apa sih Mbak trauma gitu ya? Atau mukul sekali tuh apakah bisa jadi trauma juga? The experience can be traumatic, tapi yang bikin itu benar-benar menjadi trauma dan berbekas adalah repetitive, pattern-nya, polanya gitu. Bahwa kalau misalnya sekali dibilang, kok kamu pakai ini nggak bagus sih gitu. Tapi misalnya besok-besok standarnya tuh sama gitu. Oh ya memang ada yang bagus dan ada yang jelek. Bukan berarti anak tuh nggak boleh dikritik ya. Ini orang tua nih takutnya kayak, aduh ntar kalau anak saya dikritik atau anak saya dibilang nggak cantik, nanti anak saya gangguan kepribadian. Tidak semudah itu, Ferguson. Untuk menjadi lebih baik juga tidak semudah itu. Untuk jadi developing personality disorder juga tidak semudah itu. Dalam arti adalah daripada satu atau dua kali, tapi kalau untuk parents, untuk orang tua adalah untuk melihat apakah saya melakukan pattern ini berulang-ulang. Sama kayak tadi Mas Insan juga ceritain tentang personality disorder, adalah bukan cuma 1-2 kali. Kalau 1-2 kali kita pengen dipuji, itu ya nggak apa-apa gitu. Kita lagi dressing up, kita pengen dipuji. Tapi kalau consistently, bahwa saya kalau tidak dipuji atau tidak dihargai, saya langsung
itu kayak mengancam nyawa. Nah, ini nih udah mesti perlu ke psikolog nih kalau sampai ngelihatnya kayak gitu. Jadi ketika buat orang tua untuk menjadi developing to trauma, kita mau lihat patternnya apa. Kalau memang sekali kita marah, and then, oh ya aku minta maaf, tapi kalau tiap hari gitu aja nggak bisa. Nggak 5 menit lagi, tuh kan emang nggak bisa kamu. Nah, itu pattern yang pola yang terus-menerus berulang-ulang, itu yang akan menimbulkan trauma, itu yang akan menimbulkan pattern yang kayak tadi Mas Insan bilang, overcompensating. Karena aku punya kebutuhan untuk dipuji, aku punya kebutuhan untuk connection sebenarnya. Awalnya mungkin bukan untuk kebutuhan dipuji ya, tapi awalnya untuk anak-anak itu bentuknya connection. Yeah. Tapi saya nggak dapat connection itu, saya cari connectionnya di luar. Nah, ini juga bahwa orang-orang dengan personality disorder ternyata 3 kali lebih banyak mengalami traumatic childhood traumatic experience dibanding orang-orang yang tidak punya personality disorder gitu. Sebenarnya personality disorder itu tidak ada yang tiba-tiba. Jadi pola itu sebetulnya jelas. Cuma kita mungkin belum terganggu atau dia selama ini masih di dalam lingkungan yang menurut dia masih terkontrol atau masih bisa dia kontrol. Jadi gini, balik lagi tadi polanya sudah ada ya dari kecil sampai sekarang. Cuman mungkin nggak kelihatan aja. Nah mungkin pada saat dia ngerasa kok berubah ya, bisa jadi ya lingkungannya yang berubah. Kayak misalkan, selama ini orang-orang masih muji dia, masih ngelihat dia sebagai sesuatu yang oke, gitu. Jadi dia masih oke gitu. Dengan lingkungannya masih terkontrol buat dia. Tapi mungkin ada some point di mana dia ada punya kegagalan, gitu ya. Pada saat kegagalan itu dia ngerasa, wah, kayaknya dia langsung sensitif mengenai hal itu. Ini kegagalan yang mungkin pertama kali buat dia. Ini salah satu contoh aja ya, random. Akhirnya dia sensitif terhadap itu, dia akhirnya menuntut lebih lagi. Dia pengen berperilaku lebih lagi supaya gagal itu dia tutupin gitu loh. Jadi dia nggak mau kegagalan itu. Nah ini adalah sebuah hal yang nggak bisa dia kontrol kan. Nah dari sini biasanya yang datang ke praktik saya karena cemasnya, karena depresnya gitu. Bukan karena saya punya gangguan kepribadian, nggak kayak gitu. Jadi biasanya seperti itu. Tapi polanya tuh udah ada. Biasanya pas kita tanya, kita interview udah ada tuh polanya. Cara dia berpikir mengenai si kegagalan itu tuh cuma onset kalau bahasa saya. Onset itu adalah starting point. Ya mulai dia terganggu. Dan justru dalam gangguan kepribadian atau personality disorder ini, majority nggak ngeh. Bahkan dalam terapi juga kita tidak langsung gitu, Anda punya gangguan kepribadian. Enggak begitu gitu. Karena biasanya itu tadi challenging tersendiri bahwa orang itu tidak ngeh. Itu kan challenge tersendiri untuk bisa di-treatment kan. Biasanya saya nyaranin apa yang menjadi problem di situ, apakah relationship-nya ataukah si suaminya karena pola perilakunya ini menjadi cemas atau ada komplain mungkin dari lingkungan. Ini kan problem yang real. Biasanya orang-orang akan datang karena problem yang real ini. Nggak perlu bilang bahwa, jangan-jangan kamu punya gangguan kepribadian. Enggak. Tapi kamu keganggu nggak dengan ini? Atau dia keganggu nggak secara bukan partner, istrinya gitu ya. Dia keganggu nggak? Berarti kan ada something wrong di dalam relationship-nya kan. Gitu. Jadi datang dengan initial problem yang itu. Gitu. Mungkin bahasa awamnya adalah kalau misalnya tadi si ibunya ngeliat bahwa komplainnya ada apa nih, misalnya apakah dia diajak keluar nggak pernah mau, sehingga ibunya ngeliat bahwa ada tendensinya kayaknya suami saya ada nih yang kayak Mas Insa bilang tadi, pola-pola perilakunya seperti apa. Nah pola-pola yang tidak menyamankan buat istrinya atau pola-pola yang tidak menyamankan dalam komunikasinya itu yang bisa kayak siapa sih yang suka untuk ngerasa nggak nyaman dalam pola perilaku gitu kan, pasti nggak nyaman. Itu dulu yang diajak, dan nggak usah didiagnosa dulu bahwa itu personality disorder. Biasa jadi bukan, bisa jadi itu kecemasan gitu ya, bisa jadi itu depresi gitu. Jadi banyak tuh yang kemiripan-kemiripannya juga banyak banget. Gitu. Betul. Kemungkinan ada
karena ada pola-pola perilaku tadi di mana yang bisa nggak menyamankan buat anaknya. Dan ketika udah tidak menyamankan buat anaknya, tendensi untuk mengalami trauma, mengalami hal-hal yang di luar pada umumnya usia perkembangan anaknya itu mungkin banget gitu. Tapi terus kalau kayak gitu pertanyaannya biasa di Instagramku adalah, terus gimana? Pertama adalah cari pertolongan buat orang tuanya dan cari pertolongan buat bareng sama anaknya. Ada kok klien-klien yang misalnya orang tuanya kerja sama sama Mas Insan, anaknya kerja sama sama aku gitu. Itu juga bisa banget. Atau secara khusus dalam bentuk parentingnya kerja bareng sama aku, terus yang untuk urusannya sehari-hari tentang personality disordernya kerja bareng sama Mas Insan, supaya bisa diarahkan yang mana nih buat yang mana gitu. Untuk menghindari itu kesannya kayak turunan, tapi walaupun iya mungkin ada genetiknya, tapi ada banyak hal yang bisa kita lakukan dalam keseharian bersama dengan anak-anak yang bisa membantu banget buat anaknya gitu. Kayak oh ya ngerti ya, gimana ya caranya? Oh kalau mama marah itu bisa jadi bukan karena mama marah, tapi mungkin lagi ada episodenya, ada apanya, apa yang aku harus lakukan untuk menyelamatkan diri dan segala macam. Itu banyak yang bisa dilakukan untuk anak-anak gitu. Nyebutnya sembuh ya, kayak sembuh tuh kayak minum obat tuh sembuh terus disappear gitu, karena ini kan pola gitu. Apa yang kita pelajari dari kecil sampai sekarang itu akan tetap ada kan, itu adalah pattern. Oke. Kalau di bahasa neuroscience itu ada di connectome, jadi kayak ada sambungan neuron di situ. Tapi kita mau membuat sebuah pattern baru gitu, dalam dia melihat dirinya, dalam dia melihat relationship misalkan, dalam dia mengatasi emosinya gitu. Nah, dengan pattern yang baru ini, kalau pattern ini dipakai terus-terusan, ini patternnya akan terbentuk kan. Tapi, pattern yang lama akan tetap di situ. Cuman, diaksesnya akan lebih sulit, karena nggak dipakai. Akan muncul, gitu. Tapi kalau dia sudah di terapi, dia udah tahu, wah, mulai lagi nih, gitu. Si pattern ini misalkan, gitu. Jadi akan tetap ada di situ. Karena ini sudah pattern yang sudah menjadi protein di dalam otak, gitu. Jadi kita membentuk pattern yang baru. Salah satunya juga adalah mengenali pattern itu lagi. Ya. Kok pattern gue muncul lagi ya? Gitu. Kalau dulu kan kita nggak nyadar gitu bahwa pattern itu ada. Dan ini sama banget dengan treating trauma gitu ya. Kayak misalnya klien-klien aku kayak aduh mbak aku marah lagi nih sama anak gitu. Tapi paling enggak sekarang sebelum mukul aku udah bisa berhenti. Jadi bukan amarahnya nggak ada lagi, enggak gitu. Kalau misalnya datang ke aku dan mbak saya mau menghapus trauma, saya udah nggak mau inget-inget lagi, dan jawaban saya pertama adalah mohon maaf saya nggak bisa. Jadi bukan traumanya yang dihapus, tapi bagaimana respon-respon kita terhadap itu juga gitu. Sama kayak misalnya personality disorder adalah bukan semuanya akan hilang, enggak. Mulai kenal, kok gue mulai gini ya, kok gue mulai balik lagi ya, kok gue mulai jelek-jelekin diri gue sendiri ya, kok gue mulai ngelihat orang lain jelek semua ya gitu ya. Jadi selain ada pattern baru itu juga jadi ngenalin pattern kita yang lama kayak gimana gitu. Iya betul, jadi contoh aja deh biar gampang. Kayak misalkan kita jalan naik kereta, terus tiba-tiba keretanya cancel. Patut nggak kita kesel? Patut, biasa aja kesel. Tapi ini keselnya sampai 10. 0. Misalkan 0 tuh nggak kesel sama sekali, ini 10. Jadi kayak kesel banget, sampai dia harus tonjok tembok. Jadi nggak appropriate, nggak pantas untuk telat si kereta itu. Dia kesel banget sampai istilahnya maki-maki dirinya sendiri, maki-maki negara, maki-maki petugas ya gitu loh. Tangkap ini kan jadi nggak buat nyaman, karena terlalu intens emosinya untuk hal yang itu tadi cuman sepele gitu. Kesel nggak apa-apa, tapi kesel banget, nah itu tanda tanya kan. Gitu itu kan bikin dia nggak nyaman. Setiap dia telat, setiap keretanya telat, dia keselnya minta ampun. Menarik adalah misalnya setelah kita dewasa kan kita juga bergaul nih sama orang lain. Di klien-klienku banyak juga nih yang setelah menikah baru yang keluarga lain tuh nggak gitu ya. Kalau marah tuh nggak mesti tonjok tembok ya gitu, yang kayak kok lo nggak tonjok tembok sih? Terus suaminya yang kayak kenapa lo harus nonjok tembok ya? Sehingga dengan kita mulai bergaul keluar, dengan kita mulai ngelihat keluar juga gitu kan ya, itu juga bisa jadi sesuatu yang ngelihat nggak harus begitu loh, patternnya tidak harus selalu seperti itu. Tapi yang menarik adalah
kalau buat orang-orang dengan trauma atau anak-anak yang dengan trauma gitu ya, mereka melihat itu tapi tahu itu tidak baik, belum tentu bisa berubah. Beda tuh. Tahu bahwa itu bukan sesuatu pattern yang baik sama tahu caranya untuk berubah, itu step yang beda lagi. Tapi memang yang pertama adalah untuk melihat dulu nih, tahu nih ada cara yang berubah. Bahkan kadang dalam konseling aku bersama parents gitu yang kayak, Bu, Ibu boleh loh untuk memilih untuk nggak marah sama anak gitu kan. Gimana caranya gitu? Emang boleh, ntar kalau anak saya nggak dimarahin dia juga jadi orang, Mbak, gitu ya. Sehingga ada konsep-konsep yang bahwa kalau anak nggak dimarahin dia nggak akan jadi orang gitu. Emang jadi apa gitu kan ya. Jadi memperkenalkan baru lagi, atau misalnya contohnya ada klien-klienku yang kalau misalnya kalau aku nggak salah berarti dia yang salah gitu. Nah ini pola yang kayak gini nih. Kalau aku nggak salah berarti Mas Insan yang salah. Kalau Mas Insan nggak salah, Tika yang salah. Kalau ada orang lain yang bilang bahwa Mas Insan nggak salah dan Tika nggak salah, oke berarti maksudnya salah gue gitu. Nggak juga sih, kita cuma bilang bahwa ya keretanya telat gitu dan bukan salah Mas Insan. Oh salah Tika berarti. Oh nggak juga, berarti salah gue. Jadi keretanya telat gara-gara gue, salah gue gitu kan. Nah ini kita mau lihat nih, pola berpikirnya begini ya. Berarti dalam suatu kondisi harus ada yang salah gitu. Nah ini bisa kelihatan nih kalau misalnya dari pattern sehari-hari, tapi kalau sampai udah to certain extent gitu ya, mungkin kalau di awal-awal kita akan bilang isunya di regulasi emosi. Makanya kembali lagi aku mau tekanin bahwa nggak semudah itu untuk diagnosa personality disorder gitu. Nggak semudah itu. Bahkan ada yang mungkin udah setahun berjalan gitu ya, kita lihat kok ini pattern ini berulang lagi ya, kok pattern ini berulang lagi ya, kok pattern ini berulang lagi ya, sehingga kita mau lihat nih, ada nggak ya kemungkinan personality disorder gitu. Jadi nggak cuman karena salah satu kejadian aja gitu, tapi untuk bisa melihat adalah dari lingkungan pertemanan, dari lingkungan sekolah, atau bahkan anak-anak kecil gitu ya, ada yang nggak mau pulang ke rumah. Nah ini kalau biasa teman-teman, waktu dulu aku juga jadi konselor sekolah, aku nggak mau pulang, pokoknya aku nggak mau pulang, terus anaknya misalnya datang dengan baju compang-camping, atau misalnya mukanya berdarah, dan dia nggak mau pulang, itu kan anaknya dari kecil udah tahu yang mana yang menyamankan buat dia sebagai manusia, yang mana yang enggak gitu. Anaknya nggak mau pulang karena di rumah itu kekerasan terus. Dan kita sebagai manusia nggak perlu diajarin yang mana yang keras, yang mana yang menyamankan gitu. Jadi dia lebih prefer di sekolah, mau tetap akan di sekolah. Ternyata setelah kita tahu, di rumah tuh ada kekerasan, ada terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan gitu. Jadi kalaupun ngelihat itu pattern seperti biasa, tapi kita by the end of the day kita tahu kok yang mana yang menyamankan, yang mana yang enggak gitu. Sudah didiagnosa kah? Atau belum? Itu pertanyaannya kan. Paling pertama deh itu pokoknya. Itu pertama, sudah didiagnosa atau tidak? Selama ini sudah melalui treatment atau enggak? Semengganggu apa? Apakah orang yang memiliki BPD ini sudah memiliki skill untuk mengatasinya atau belum, gitu. Tapi kalau misalkan in general, pada saat dia datang ke psikolog terus akhirnya memiliki diagnosa ini, paling tidak di awal harus intens dulu, paling berapa sesi gitu intens. Kalau di dalam CBT bisa 12 misalkan per weekly. Ini kalau kita ngomongin kliennya belum pernah treatment sama sekali. Kalau memang itu sudah mengganggu, ya masuk ke dalam treatment dulu di awal, gitu ya. Untuk biasanya akan ada treatment plan ke psikolognya aja atau ke psikiater. Kalau yang ada psikoterapinya saya nggak tahu juga. Biasanya akan ada treatment plan. Dia akan ngejelasin treatment plan-nya mungkin 3 bulan atau 4 bulan, ketemu weekly. Itu biasanya yang standar. Oke? Dan setiap orang beda-beda, ya.